Tidak semua anak yang duduk sendirian di tepi pantai sedang menunggu orang tuanya pulang. Sebagian dari mereka sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah datang lagi. Pantai itu tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan saat pagi masih menggantung pucat dan perahu-perahu nelayan belum kembali, selalu ada suara ombak yang seperti bernafas perlahan, naik turun seolah laut sedang tidur setengah sadar. Di sanalah Mbah Gani biasa menggelar tikar lusuhnya, menata ikan asin hasil jemurannya, menunggu pembeli yang datang tidak tentu arah, tidak tentu niat, dan seringkali hanya datang untuk diam sebentar lalu pergi tanpa membeli apa-apa. Mbah Gani sudah terlalu tua untuk mengingat sejak kapan kebiasaan itu ia lakukan. Yang ia tahu, setiap hari ia datang sebelum matahari tinggi dan pulang saat warna langit mulai pecah menjadi jingga keabu-abuan. Ia hidup sendirian sejak istrinya meninggal belasan tahun lalu dan anak-anaknya memilih merantau, jarang pulang, jarang menoleh ke arah pantai yang menjadi sumber hidup bapaknya sendiri. Namun sejak beberapa bulan terakhir, pantai itu tidak lagi hanya milik Mbah Gani. Ada seorang anak. Anak itu selalu duduk tidak jauh dari lapaknya. Tidak bermain air, tidak memungut kerang, tidak berlari seperti anak-anak lain yang kadang datang bersama orang tuanya. Ia hanya duduk, memeluk lutut, memandang laut seolah sedang menunggu sesuatu yang jauh, sangat jauh, dan tidak berniat mendekat. Yang aneh, Mbah Gani tidak pernah melihat anak itu datang. Ia hanya menyadari kehadirannya, seperti menyadari bayangan yang tiba-tiba sudah ada di belakang tubuh sendiri. Tidak mengagetkan, tapi cukup untuk membuat bulu kudut berdiri tanpa alasan jelas. Anak itu pendiam, terlalu pendiam untuk ukuran anak seusianya. Dan lebih aneh lagi, anak itu tidak pernah terlihat basah meski duduk di tempat ombak sering menjilat pasir. Pada awalnya, Mbah Gani mengira anak itu anak nelayan yang ditinggal orang tuanya melaut. Ia memberinya ikan goreng, air minum, bahkan kadang membiarkannya tidur sebentar di tikar saat matahari terik. Anak itu tidak pernah menolak, tapi juga tidak pernah benar-benar makan. Hanya memegang makanan itu, menatapnya lama, lalu mengembalikannya dengan senyum kecil yang terlalu tenang. Seiring waktu, kehadiran anak itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan jika dibiarkan terlalu lama akan terasa normal. Hingga suatu sore, seorang pembeli tua berhenti di lapak Mbah Gani, menatap anak itu lama, lalu berbisik dengan suara gemetar. "Anak itu kok mirip sekali ya?" Dan sejak kalimat itu terucap, laut seolah mulai mengingat sesuatu yang selama ini ia simpan di dasar diamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dimanapun berada, dari kota manapun kalian menonton kisah ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal cerita-cerita lain yang mungkin tidak ingin kalian dengar sendirian di malam hari. Karena kisah malam ini bukan hanya tentang seorang anak di tepi pantai, tapi tentang rasa kehilangan yang tidak pernah benar-benar tenggelam. Pantai itu selalu memberi kesan seolah waktu berjalan lebih lambat dibandingkan tempat lain. Tidak ada jam yang benar-benar menentukan kapan pagi dimulai dan kapan sore berakhir. Yang ada hanya perubahan warna langit, bau garam yang menguat atau melemah, serta suara ombak yang seperti mengulang cerita yang sama setiap hari, tanpa pernah benar-benar selesai. Di tempat seperti inilah, Mbah Gani menghabiskan sisa hidupnya, menjual ikan asin di bawah panas matahari yang terasa semakin berat dari tahun ke tahun. Mbah Gani bukan orang yang banyak bicara. Orang-orang desa mengenalnya sebagai lelaki tua yang keras di luar, tapi lembut di dalam. Jenis orang yang tidak akan menolak membantu meski badannya sudah tidak sekuat dulu. Rambutnya memutih seluruhnya, kulitnya gelap terbakar matahari, dan punggungnya sedikit membungkuk seperti kayu tua yang terlalu lama menahan beban.
Setiap pagi, ia berjalan dari rumahnya yang sederhana menuju pantai, membawa keranjang anyam berisi ikan asin yang sudah ia jemur sejak subuh. Pantai itu baginya bukan tempat wisata, bukan pula tempat bermain. Ia adalah ruang kerja, ruang ingatan, dan ruang sunyi. Di sanalah ia dulu bertemu istrinya, di sanalah anak-anaknya tumbuh berlarian tanpa alas kaki, dan di sanalah pula ia perlahan-lahan ditinggalkan oleh waktu. Namun Mbah Gani tidak pernah mengeluh. Kesepian baginya bukan sesuatu yang perlu dilawan. Ia sudah terlalu lama hidup berdampingan dengannya. Sampai suatu hari, kesepian itu berubah bentuk. Pada awal kemunculannya, anak itu tidak langsung menarik perhatian. Ia hanya tampak seperti bayangan kecil di kejauhan, duduk di batas antara pasir kering dan pasir basah, tempat ombak datang lalu mundur dengan enggan. Anak itu duduk diam, memeluk lutut, menatap laut dengan ekspresi yang tidak bisa disebut sedih, tapi juga tidak bisa disebut kosong. Ekspresi itu terlalu dewasa untuk wajah sekecil itu. Mbah Gani pertama kali menyadari keberadaannya bukan karena suara atau gerakan, melainkan karena ketiadaan. Biasanya anak-anak yang datang ke pantai akan berlari, berteriak, bermain air, atau setidaknya membuat jejak kaki yang berantakan di pasir. Anak ini tidak melakukan apapun. Pasir di sekitarnya nyaris tidak terganggu, seolah ia sudah duduk di sana sejak lama, menyatu dengan lanskap pantai itu sendiri. Hari itu Mbah Gani hanya melirik sekilas. Ia mengira anak itu akan pergi sendiri ketika bosan atau ketika orang tuanya memanggil. Namun menjelang siang, saat matahari mulai menyengat dan pembeli silih berganti, anak itu masih di sana. Posisi duduknya tidak berubah. Pandangannya tetap mengarah ke laut mengikuti garis ombak yang berkilau memantulkan cahaya. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul pelan-pelan di dada Mbah Gani. Bukan takut, melainkan semacam dorongan tanggung jawab yang tidak diminta. Ia mengambil sepotong ikan asin kecil, mendekati anak itu dan menyapanya dengan suara serak yang jarang ia gunakan untuk anak-anak asing. Anak itu menoleh perlahan. Matanya besar, hitam, dan terlalu tenang. "Lagi nunggu siapa, Leh?" tanya Mbah Gani. Anak itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ikan asin di tangan Mbah Gani, lalu menatap wajah lelaki tua itu, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang tidak sederhana. Akhirnya ia berkata pelan, nyaris berbisik. "Nunggu laut." Jawaban itu membuat Mbah Gani terdiam beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Ia tertawa kecil menganggapnya candaan polos anak-anak. Namun ada sesuatu dalam nada suara anak itu yang tidak terdengar main-main. Ia bukan menjawab untuk menghibur, tapi untuk menyatakan fakta. Hari-hari berikutnya, anak itu selalu datang. Atau lebih tepatnya, selalu ada. Tidak pernah terlihat datang dari arah manapun. Saat Mbah Gani menggelar tikar, anak itu sudah duduk di sana. Saat Mbah Gani pulang, anak itu menghilang tanpa pamit. Tidak ada yang melihatnya berjalan pergi, tidak ada yang melihatnya dijemput. Yang lebih aneh, anak itu tidak berubah. Pakaiannya sama, rambutnya sama. Bahkan ekspresi wajahnya nyaris tidak bergeser. Hanya sedikit variasi antara menatap laut dan menatap Mbah Gani. Seiring waktu, Mbah Gani mulai terbiasa berbagi ruang dengannya. Ia memberinya air minum, memberinya makanan, dan terkadang berbicara sendiri, menceritakan hal-hal kecil yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dan anak itu mendengarkan. Tidak menyela, tidak bertanya, tidak mengangguk berlebihan. Ia hanya ada seperti pendengar yang sabar, seperti seseorang yang tidak punya kemana harus pergi. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Mbah Gani, meski ia tidak pernah mengucapkannya. Setiap sore, ketika ombak mulai naik dan air laut semakin dekat dengan tempat duduk anak itu, seharusnya kaki anak itu basah, seharusnya celananya lembab, seharusnya ia bergeser menjauh. Namun tidak. Pasir di sekelilingnya basah, jejak kaki Mbah Gani basah, ujung tikar basah. Namun kaki anak itu selalu kering. Mbah Gani mulai merasakan bahwa pantai itu, yang selama puluhan tahun ia kenal, sedang menyimpan sesuatu darinya.
Dan anak itu bukan sekedar anak yang kesepian. Ia adalah pertanyaan yang belum ia berani ajukan, karena ia takut pada jawaban yang mungkin muncul. Dan laut hanya terus berombak, seolah menunggu saat yang tepat untuk bicara. Perubahan tidak selalu datang dalam bentuk kejadian besar. Terkadang ia muncul sebagai gumaman kecil, tatapan yang terlalu lama, atau kalimat setengah jadi yang menggantung di udara asin. Begitulah awal mula Mbah Gani menyadari bahwa anak itu bukan hanya bagian dari kesendiriannya, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih dalam. Suatu pagi, pantai terasa lebih ramai dari biasanya. Beberapa perahu nelayan pulang hampir bersamaan, membawa hasil tangkapan yang cukup melimpah. Ikan-ikan segar diturunkan, ditimbang, dan sebagian dibeli langsung oleh tengkulak sebelum sempat menyentuh pasir. Di tengah kesibukan itu, Mbah Gani tetap dengan rutinitasnya, menggelar tikar, menata ikan asin, dan sesekali melirik ke arah anak yang duduk di tempat biasanya. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Anak itu tidak sendirian dalam pandangan. Seorang perempuan setengah baya, salah satu pembeli langganan Mbah Gani, berdiri agak lama di depan lapaknya. Tangannya sudah memegang bungkusan ikan asin, tapi matanya justru tertuju ke arah pantai. Pandangannya mengeras, seolah sedang mencoba memastikan sesuatu yang tidak ingin ia pastikan. Mbah Gani memperhatikan perubahan ekspresi itu. Rasa tidak enak yang samar kembali menyelinap ke dadanya. "Mbah, itu anak siapa?" tanya perempuan itu akhirnya. Suaranya ditahan-tahan agar tidak terdengar terlalu keras. Mbah Gani menoleh ke arah anak itu, lalu kembali ke perempuan itu. "Entahlah," jawabnya ringan. "Sering di sini, duduk saja, pendiam." Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah beberapa langkah lebih dekat ke anak itu, cukup dekat untuk melihat wajahnya dengan jelas. Dari tempatnya berdiri, Mbah Gani bisa melihat tangan perempuan itu sedikit gemetar. Bungkusan ikan asin hampir terlepas dari genggamannya. "Mirip," gumamnya pelan. "Mirip sekali." "Miring ke siapa?" tanya Mbah Gani mencoba terdengar santai, meski dadanya mulai terasa sesat. Perempuan itu menggeleng cepat, seolah menepis pikiran yang tiba-tiba muncul. "Enggak, cuma ngingetin aja," katanya. Ia buru-buru pamit, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia sempat melirik sekali lagi ke arah anak itu, dengan tatapan yang bukan lagi heran, melainkan takut. Sejak hari itu, kejadian serupa mulai sering terjadi. Orang-orang yang lewat melambatkan langkah saat melihat anak itu. Beberapa menatapnya lama, lalu berbisik satu sama lain. Ada yang bertanya langsung pada Mbah Gani, ada yang hanya menggeleng pelan lalu pergi. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Yang membuat Mbah Gani semakin gelisah adalah jenis pertanyaan yang mereka ajukan. Bukan pertanyaan biasa tentang asal-usul atau keluarga. Pertanyaannya selalu berputar di sekitar waktu. "Anaknya umur berapa, Mbah? Anak itu sudah lama di sini ya? Dia nggak berubah ya dari dulu?" Mbah Gani mulai merasa seolah ia berdiri di tengah lingkaran rahasia yang tidak pernah ia minta untuk masuk. Ia mulai memperhatikan anak itu lebih saksama. Garis wajahnya, bentuk alisnya, cara ia memandang laut bukan dengan rasa ingin bermain, melainkan dengan sikap menunggu yang terlalu sabar. Ada kesan bahwa anak itu tidak sedang menikmati pantai, melainkan mengawasinya. Suatu sore, saat langit mulai memerah dan angin membawa bau amis yang lebih tajam, seorang nelayan tua bernama Pak Ranu duduk di dekat lapak Mbah Gani. Pak Ranu bukan orang sembarangan. Ia salah satu nelayan paling lama di desa itu. Orang yang hafal setiap perubahan arus, setiap musim ikan, dan setiap cerita lama yang jarang dibicarakan lagi. Pak Ranu menatap anak itu lama, tanpa berkedip. Tidak seperti orang lain yang mencoba menyembunyikan keterjekutan, Pak Ranu justru terlihat seperti seseorang yang sedang menatap kenalan lama yang seharusnya tidak ada di sana. "Mbah, kamu yakin anak itu masih hidup?" Kalimat itu jatuh seperti batu ke dada Mbah Gani. Ia menoleh tajam. "Maksudmu apa, No?" Pak Ranu tidak langsung menjawab.
Ia menarik nafas dalam-dalam, menatap laut, lalu kembali menatap anak itu. Dulu, katanya akhirnya, suaranya serak oleh usia dan rokok. Ada anak tenggelam di sini. Bertahun-tahun lalu, umurnya ya segitu-segitu itu. Mbah Gani merasakan tenggorokannya kering. Ia tahu cerita tenggelam itu. Semua orang di desa tahu. Tapi cerita itu sudah lama, terlalu lama untuk dihubungkan dengan apapun yang masih berjalan sekarang. Ia ingin menolak, ingin tertawa, ingin mengatakan bahwa Pak Ranu hanya salah ingat. Namun Pak Ranu melanjutkan, suaranya semakin pelan, seolah takut laut mendengarnya. Wajahnya mirip, terlalu mirip. Mbah Gani menoleh ke arah anak itu. Anak itu tidak menatap mereka. Ia tetap memandang laut, tenang seperti biasa. Namun untuk pertama kalinya, Mbah Gani merasa bahwa ketenangan itu bukan milik anak itu sendirian. Seolah ketenangan itu dipinjamkan oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berada di balik garis ombak. Namanya siapa? Tanya Mbah Gani lebih pada dirinya sendiri. Pak Ranu menggeleng. Nama itu sudah lama nggak disebut. Orang-orang di sini sepakat untuk nggak menyebutnya lagi. Bukan karena lupa, tapi karena takut. Sore itu laut tampak lebih gelap dari biasanya. Ombak datang dengan ritme yang lebih berat, seolah sedang membawa beban. Mbah Gani merasakan bahwa anak itu bukan sekedar bayangan masa lalu. Ia adalah ingatan yang kembali ke tempat ia diambil. Dan pantai itu, pantai yang selama ini ia anggap jinak, perlahan menunjukkan bahwa ia juga bisa menyimpan rahasia, lalu mengembalikannya saat manusia sudah tidak siap lagi. Sejak kepercakapan dengan Pak Ranu sore itu, Mbah Gani tidak pernah lagi memandang anak tersebut dengan cara yang sama. Ada jarak baru yang tercipta, bukan jarak fisik, karena anak itu tetap duduk di tempat yang sama, melainkan jarak batin. Semacam kesadaran bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak sepenuhnya berada di dunia yang ia kenal. Namun kesadaran itu tidak membuatnya menjauh. Justru sebaliknya, ia merasa semakin terikat, seperti orang tua yang sudah terlanjur mengasuh, meski hatinya mulai dipenuhi pertanyaan yang menyesakkan. Anak itu kini lebih sering menoleh ke arah Mbah Gani. Tatapannya tidak berubah, tetap tenang, tetap dalam, namun ada sesuatu yang menyerupai harapan di sana. Bukan harapan untuk bermain, bukan pula harapan untuk diajak pulang, melainkan harapan untuk tidak ditinggalkan. Mbah Gani merasakannya setiap kali ia berdiri hendak merapikan dagangan menjelang sore. Setiap kali ia melangkah menjauh, pandangan anak itu seakan mengikuti, bukan dengan gerakan kepala, tetapi dengan kehadiran yang terasa seperti benang halus terikat di punggungnya. Mbah Gani mulai membawa bekal lebih banyak. Ia tidak tahu mengapa, tapi tubuh tuanya bergerak seolah sedang mempersiapkan diri untuk peran yang tidak pernah ia rencanakan. Ia membawa nasi bungkus, air minum, bahkan jaket tipis yang biasa ia gunakan sendiri saat angin laut terlalu tajam. Ia menyodorkan semua itu pada anak itu, dan seperti biasa, anak itu menerimanya tanpa protes, tanpa penolakan, tanpa benar-benar menggunakannya sebagaimana mestinya. Yang aneh, setiap makanan yang ia berikan selalu kembali dalam kondisi utuh, tidak basi, tidak berkurang, seolah waktu tidak menyentuhnya selama berada di tangan anak itu. Mbah Gani memperhatikan hal itu dengan perasaan yang semakin sulit ia jelaskan, campuran iba dan ngeri yang saling bertubrukan. Ia ingin bertanya, ingin memaksa anak itu bicara lebih banyak, tapi setiap kali ia membuka mulut, kata-kata itu menguap begitu saja, tertelan oleh suara ombak. Suatu sore, saat langit berwarna kelabu kemerahan dan burung-burung laut terbang rendah, Mbah Gani memberanikan diri duduk lebih dekat. Ia tidak menyodorkan apapun, ia hanya duduk, memandang laut bersama anak itu. Untuk beberapa waktu mereka tidak berbicara. Kesunyian itu tidak canggung, justru terasa seperti kesepakatan diam-diam. "Kamu nggak pernah pulang?" tanya Mbah Gani akhirnya. Suaranya pelan, hampir kalah oleh angin. Anak itu menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, ada perubahan di wajahnya. Bukan ekspresi sedih, melainkan kebingungan,
seolah pertanyaan itu menyentuh sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan dengan jelas. "Pulang kemana?" jawabnya. Jawaban itu menghantam lebih keras dari dugaan Bahgani. Ia menarik nafas panjang, mencoba menatap perasaannya. "Ke rumah," katanya sederhana. Anak itu kembali menatap laut. "Aku sudah di sini," katanya setelah beberapa saat. Nada suaranya bukan membantah, ia menyatakan sesuatu yang baginya adalah kebenaran mutlak. Sejak saat itu, Bahgani tidak lagi melihat anak itu sebagai orang asing. Ia mulai memanggilnya dengan sebutan Le, meski ia tidak pernah tahu namanya. Ia mulai merasa bertanggung jawab, meski tidak ada yang memintanya. Setiap pagi, ia mencari anak itu dengan pandangan sebelum menggelar tikar, dan setiap sore, ia merasa cemas jika anak itu belum terlihat. Laut pun mulai berubah sikap. Ombak menjadi lebih tinggi saat anak itu duduk terlalu dekat. Angin datang lebih kencang saat Mbah Gani terlalu lama menemani. Beberapa kali ikan asin yang dijemurnya jatuh tanpa sebab yang jelas, tersapu pasir yang mendadak basah, seolah pantai itu sedang memberi peringatan dengan cara yang halus, namun terus-menerus. Suatu malam, Mbah Gani bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di pantai yang sama, namun tanpa suara ombak. Lautnya diam seperti kaca hitam. Di kejauhan, anak itu berdiri di dalam air, setinggi dadanya. Wajahnya tidak berubah, namun matanya menatap Mbah Gani dengan ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan tenang, bukan kosong, melainkan meminta. Saat ia terbangun, bau air laut masih melekat di hidungnya. Dan di sudut kamar, jaket yang ia berikan pada anak itu tergantung, basah, meneteskan air asin ke lantai tanah rumahnya. Sejak malam itu, Mbah Gani tahu bahwa hubungan ini telah melewati batas. Ia tidak lagi sekedar menemani anak yang menyendiri, ia telah membuka pintu bagi sesuatu yang selama ini ditahan laut dengan susah payah. Dan laut tidak pernah melepaskan apa yang sudah ia ambil tanpa meminta sesuatu sebagai gantinya. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia menyusup perlahan, seperti air asin yang merembes ke sela-sela kayu tua, membuatnya lapuk tanpa suara. Sejak malam Mbah Gani bermimpi tentang anak itu berdiri di dalam laut, pantai terasa berbeda. Tidak ada yang bisa ia tunjuk secara pasti. Warna langit tetap sama, ombak tetap datang dan pergi. Namun ada tekanan halus di udara, seolah pantai itu sedang menahan napas. Keesokan paginya, Mbah Gani datang lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan satu hal, apakah anak itu benar-benar ada, atau hanya sisa mimpi yang terlalu kuat. Namun begitu ia tiba, anak itu sudah duduk di tempatnya. Posisi yang sama, jarak yang sama dari air, tatapan yang sama ke arah laut. Yang berbeda hanyalah ekspresi Mbah Gani sendiri. Ia memperhatikan anak itu dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Mencoba mencocokkan wajah kecil itu dengan ingatan-ingatan lama yang mulai berdesakan di kepalanya. Ia ingat cerita tentang seorang bocah yang tenggelam bertahun-tahun lalu. Cerita yang dulu hanya ia dengar sepintas, tanpa pernah benar-benar ingin tahu. Bocah itu hilang saat bermain di pantai. Tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian, tersangkut di antara karang, dan sejak itu, laut selalu disebut-sebut ambil jatah. Mbah Gani menelan ludah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah anak yang duduk di hadapannya adalah jawaban atas cerita lama itu, atau justru sesuatu yang jauh lebih rumit. Keraguan itu semakin kuat saat seorang perempuan tua mendekatinya siang itu. Perempuan itu berjalan tertatih, membawa kantong plastik kosong. Matanya sembab meski cuaca terik. Mbah Gani mengenalnya, Bu Rami, salah satu warga lama yang jarang keluar rumah sejak bertahun-tahun lalu. Bu Rami tidak langsung membeli ikan. Ia berdiri mematung, menatap anak itu dengan wajah pucat. Nafasnya terdengar berat, seperti orang yang baru saja berlari jauh. Mbah Gani hendak menyapa, namun Bu Rami lebih dulu membuka mulut dengan suara bergetar. "Itu anak siapa, Bah?" Pertanyaan itu terdengar sama seperti pertanyaan orang lain sebelumnya, namun nada Bu Rami berbeda. Ada sesuatu yang pecah di dalam suaranya. Mbah Gani ragu sejenak, lalu menjawab apa adanya. "Saya juga nggak tahu, Bu. Dia sering di sini."
Burami melangkah lebih dekat, begitu dekat, hingga bayangan tubuhnya jatuh menutupi anak itu. Anak itu tidak bergerak, tidak menoleh, seolah sudah tahu siapa yang berdiri di belakangnya. Burami menatap anak itu lama, lalu perlahan menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang hampir lolos. "Ya Allah," bisiknya, "ndak salah lagi." Bagani merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Ibu kenal?" tanyanya. Burami mengangguk pelan, air mata mengalir tanpa ia sadari. "Itu anak saya, atau dulu?" Kata dulu menggantung di udara, berat dan dingin. Bagani merasakan dunia di sekelilingnya sedikit berputar. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ini hanya kebetulan, bahwa wajah anak-anak memang sering mirip satu sama lain. Namun ketika Burami menyebut nama yang selama ini tidak pernah disebut laut, anak itu akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada pelukan, tidak ada pangisan. Anak itu hanya memandang Burami dengan ekspresi yang sama tenangnya, seolah sedang menatap seseorang yang sudah lama ia kenal, namun tidak lagi ia miliki. Burami jatuh berlutut di pasir, tangisnya pecah, suaranya tenggelam oleh debur ombak yang tiba-tiba terdengar lebih keras. "Kenapa kamu di sini? Kenapa nggak pulang?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh kembali ke laut, seperti seseorang yang tidak tahu harus menjawab apa, atau mungkin tidak diizinkan menjawab. Sejak pertemuan itu, pantai tidak pernah sama. Burami sering datang, duduk agak jauh, menatap anak itu dari kejauhan, seolah takut mendekat akan merusak sesuatu yang rapuh. Bagani melihat bagaimana perempuan itu berbicara sendiri, menangis pelan, lalu pulang dengan langkah gontai. Anak itu tetap di tempatnya, tak pernah mengejar, tak pernah memanggil. Bagani mulai memahami sesuatu yang mengerikan. Anak itu bukan kembali untuk hidup, ia kembali untuk menunggu. Menunggu seseorang menyadari keberadaannya, menunggu luka lama dibuka kembali, menunggu saat laut memutuskan bahwa waktunya di darat telah cukup. Dan Bagani, tanpa pernah meminta, telah menjadi penjaga penantian itu. Di malam hari, suara ombak semakin sering terdengar seperti bisikan. Di dalam tidurnya, Bagani mendengar namanya dipanggil dari kejauhan, bercampur dengan suara anak kecil yang tertawa pelan lalu menangis. Ia terbangun dengan dada sesak, menyadari bahwa ia sudah terlalu jauh terlibat. Ia mengasuh anak itu bukan hanya dengan makanan dan perhatian, tetapi dengan keberadaannya sendiri. Dan laut, yang selama ini bersabar, mulai menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan pinjamannya tinggal lebih lama tanpa harga. Pantai mulai berubah sejak hari-hari itu. Bukan secara kasat mata, bukan dengan gelombang besar atau badai yang bisa ditunjuk sebagai tanda bahaya. Perubahannya halus, nyaris sopan, seperti senyum orang asing yang terlalu lama dipertahankan. Air laut terasa lebih dingin meski matahari tepat di atas kepala. Angin membawa bau amis yang lebih pekat, dan burung-burung camar tidak lagi mendekat ke tempat Mbah Gani berjualan. Seolah-olah seluruh makhluk hidup di sekitar pantai sudah sepakat menjaga jarak. Anak itu tetap datang, selalu tepat waktu, selalu duduk di tempat yang sama. Namun kini, ia mulai menatap Mbah Gani lebih sering. Tatapannya tidak berubah, tetap kosong, tetap tenang. Namun ada sesuatu di baliknya yang membuat Mbah Gani merasa seolah sedang diperhatikan oleh sesuatu yang jauh lebih tua daripada usia anak itu sendiri. Seperti laut yang sedang memandang lewat sepasang mata kecil. Mbah Gani mulai merasakan kelelahan yang tidak wajar. Tubuhnya terasa berat setiap pagi, nafasnya pendek, dan sendi-sendinya sering nyeri meski ia tidak banyak bergerak. Orang-orang mengira ia sakit karena usia, namun Mbah Gani tahu ini berbeda. Ada bagian dari dirinya yang terasa seperti sedang ditarik perlahan, sedikit demi sedikit, tanpa rasa sakit yang jelas, namun cukup untuk membuatnya lemah. Pada suatu sore, ketika matahari mulai turun dan pantai hampir sepi, anak itu akhirnya berbicara lebih dari biasanya.
Suaranya tetap pelan, nyaris tenggelam oleh suara ombak, namun kata-katanya jatuh tepat di dada Mbah Gani. "Mbah capek?" tanyanya. Pertanyaan sederhana itu membuat Mbah Gani terdiam lama. Ia menatap anak itu, mencoba tersenyum, mencoba berbohong seperti orang dewasa pada umumnya. "Enggak, Nak, Mbah masih kuat." Anak itu menunduk, jari-jarinya mengusap pasir, membuat garis-garis kecil yang segera dihapus ombak. "Kalau Mbah capek, nanti aku pulang," katanya. Kata pulang itu membuat bulu kudut Mbah Gani berdiri. "Pulang kemana?" tanyanya, meski ia sudah tahu jawabannya. Anak itu mengangkat wajahnya, menatap laut, ke tempat yang basah, ke tempat yang gak ada siang. Sejak saat itu, mimpi-mimpi Mbah Gani berubah. Ia tidak lagi hanya melihat anak itu berdiri di laut. Kini, ia melihat dirinya sendiri berdiri di samping anak itu. Air laut naik perlahan sampai lutut, pinggang, dada. Dalam mimpi itu, anak itu selalu tersenyum tipis, sementara Mbah Gani merasa tubuhnya semakin ringan, seolah tidak sepenuhnya miliknya lagi. Di dunia nyata, kejadian-kejadian kecil mulai terasa janggal. Ikan asin yang Mbah Gani jual lebih cepat basi, timbangannya sering meleset meski ia yakin tidak salah. Kadang-kadang, saat ia menghitung uang, jumlahnya selalu kurang 1 lembar, tidak pernah lebih, selalu kurang. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengambil sedikit demi sedikit, mengingatkan bahwa tidak ada yang gratis. Puncaknya terjadi pada malam Jumat, ketika air laut pasang lebih tinggi dari biasanya. Mbah Gani masih di pantai, membereskan dagangannya, ketika ia melihat anak itu berdiri lebih dekat ke air dari biasanya. Ombak menyentuh ujung kakinya, membasahi celananya, namun anak itu tidak mundur. "Mbah," katanya pelan. Laut nanya. "Nanya apa?" Suara Mbah Gani terdengar serak. Katanya, "Yang jaga aku siapa?" Pertanyaan itu seperti pisau. Mbah Gani merasa nafasnya tercekak. Selama ini ia mengira dirinya hanya menemani, hanya menjaga sementara. Namun laut tidak melihatnya seperti itu. Laut menganggapnya penanggung jawab. "Apa jawabmu?" tanya Mbah Gani dengan suara gemetar. Anak itu menoleh. Untuk pertama kalinya, ada emosi jelas di wajahnya. Kesedihan yang dalam, seperti luka lama yang dibuka kembali. "Aku bilang, Mbah." Ombak besar datang menghantam pasir lebih keras dari sebelumnya, membuat Mbah Gani hampir kehilangan keseimbangan. Di kepalanya, sebuah pemahaman mengerikan muncul dengan jelas. Selama anak itu tinggal di darat, ada sesuatu yang harus menggantikan posisinya, dan laut tidak peduli apa atau siapa penggantinya. Malam itu, Mbah Gani jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, nafasnya berat, dan dalam setengah sadar, ia mendengar suara air mengalir di dalam rumahnya, padahal lantainya kering. Di kondisi lemah itu, ia akhirnya menyadari pilihan yang selama ini ia hindari. Jika anak itu dilepaskan kembali ke laut, maka ia akan benar-benar pergi, menghilang seperti dulu. Namun jika anak itu tetap tinggal, maka laut akan mengambil penjaganya. Dan penjaga itu adalah Mbah Gani. Pagi itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada badai, tidak ada langit gelap, tidak ada firasat besar yang biasanya dipercaya orang sebagai pertanda akhir. Matahari terbit seperti biasa, menyinari garis pantai dengan cahaya keemasan yang tampak damai, hampir menipu. Namun Mbah Gani tahu, kedamaian itu palsu. Ia merasakannya dari caranya bernafas yang semakin berat, dari denyut nadi yang terasa asing, dari tubuhnya yang seperti tidak sepenuhnya lagi berada di tempatnya sendiri. Ia tetap datang ke pantai. Bukan karena kewajiban, bukan karena kebiasaan, tetapi karena ia tahu jika ia tidak datang hari itu, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Langkahnya pelan, menyeret,
seolah pasir menahan kakinya agar tidak terlalu cepat. Di kejauhan, anak itu sudah ada, berdiri, bukan duduk, menghadap laut, bukan membelakanginya. Hari itu, anak itu tampak lebih nyata dari biasanya. Kulitnya tidak lagi pucat kebiruan, rambutnya tidak lagi basah. Ia terlihat utuh, terlalu utuh. "Mbah datang," katanya tanpa menoleh. Mbah Gani berhenti beberapa langkah di belakangnya. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, ia tidak berusaha tersenyum. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kata-kata penghiburan yang biasanya ia gunakan pada diri sendiri. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan, meski hatinya menolak menerima. "Kamu mau pulang?" tanya Mbah Gani pelan. Anak itu mengangguk. "Iya, tapi bukan aku yang mutusin." Mbah Gani menatap laut. Ombak bergerak pelan, ritmis, seperti nafas makhluk raksasa yang sedang tidur menunggu dipanggil. "Laut minta apa?" tanyanya, meski suaranya hampir tidak keluar. Anak itu akhirnya menoleh. Untuk pertama kalinya, ia menatap Mbah Gani dengan sesuatu yang menyerupai rasa bersalah. Katanya, "Yang jagain aku harus gantiin." Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Kalimat itu jatuh begitu saja, sederhana, seperti menyebutkan aturan yang tidak bisa ditawar. Mbah Gani mengangguk pelan. Anehnya, ia tidak merasa takut. Yang ia rasakan justru kelegaan yang aneh. Kelegaan karena akhirnya ketidakpastian itu berakhir. Ia melangkah maju melewati anak itu, mendekati air. Ombak menyentuh kakinya. Dingin, namun tidak menyakitkan. Di kepalanya, potongan-potongan ingatan berkelebat. Hidupnya yang sederhana, hari-hari di pantai, wajah orang-orang yang membeli ikan asin darinya, dan anak itu selalu duduk sendiri, selalu menunggu. "Jaga dirimu baik-baik," katanya tanpa menoleh. "Jangan bikin ibumu nangis lagi." Anak itu terdiam lama, lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Mbah, yang pulang itu bukan aku." Kalimat itu membuat langkah Mbah Gani terhenti. "Apa maksudmu?" tanyanya. Anak itu menunjuk ke arah darat, ke bangku kayu di mana ia biasa duduk. Di sana berdiri sosok kecil yang sangat Mbah Gani kenal, dengan pakaian yang sama, rambut yang sama, bahkan cara berdirinya pun sama. Itu dirinya. Versi kecil dari Mbah Gani, dengan mata kosong dan senyum tipis yang terlalu tenang untuk seorang anak. "Yang tenggelam dulu bukan cuma aku," katanya pelan. Saat itu, semuanya runtuh. Mbah Gani teringat sesuatu yang selama ini terkubur terlalu dalam. Ingatan masa kecilnya, bermain di pantai yang sama, terpeleset, terseret ombak, tenggelam, dan bangun kembali di darat tanpa ada yang tahu. Sejak hari itu, hidupnya berjalan terus, seolah tidak ada yang hilang. Namun, laut tidak pernah lupa. Anak yang selama ini ia asuh bukan satu-satunya yang diambil laut. Mbah Gani sendiri adalah bagian dari pinjaman lama yang belum lunas. Ombak datang lebih besar, membungkus kakinya, pinggangnya, dadanya. Tidak ada panik, tidak ada perlawanan. Saat air mencapai lehernya, Mbah Gani menoleh sekali lagi ke darat. Ia melihat anak itu berjalan menjauh, semakin nyata, semakin hidup. Ia melihat Bu Rami di kejauhan memanggil, berlari, kali ini dengan wajah yang penuh harap. Dan di bangku kayu itu, duduk seorang lelaki tua menjajakan ikan asin dengan wajah yang dikenal semua orang. Mbah Gani, atau yang tersisa darinya. Air menutup pandangannya, suara laut menjadi sunyi. Sejak hari itu, orang-orang berkata bahwa pantai itu kembali normal. Tidak ada lagi anak menyendiri di tepi air, tidak ada lagi cerita tentang penampakan. Namun sesekali, jika datang terlalu pagi atau terlalu sore, beberapa orang bersumpah melihat seorang anak kecil membantu seorang penjual ikan asin tua, duduk diam menghadap laut. Dan mereka yang melihatnya selalu merasakan satu hal yang sama.
perasaan familiar yang aneh. Seperti pernah berada di sana, seperti pernah tenggelam, dan tidak pernah benar-benar kembali.